Bab 1811. Perkataan Astrid menenangkan semua orang untuk sementara. Apa yang dikatakannya memang sangat masuk akal. Selama ini semua orang memiliki kepercayaan buta terhadap David. Mereka selalu merasa bahwa David maha kuasa. Hanya saja kali ini kejadiannya terlalu tiba-tiba, sehingga mereka tidak siap secara mental. Ditambah lagi, ini terkait dengan kehidupan dan kematian David. Itulah sebabnya semua orang tiba-tiba panik dan kehilangan akal. Melihat semua orang perlahan pulih, Astrid melanjutkan, pikirkanlah, semuanya, keluarga Lightfoot adalah keluarga yang sangat kuat, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengeluarkan surat perintah untuk David sehingga lebih banyak orang akan mencari David. Ini menunjukkan bahwa David bersembunyi dengan cara yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh keluarga Lightfoot. Mungkin dia bersembunyi di sudut yang tidak diketahui di Star Kingdom sambil mencoba meningkatkan kekuatannya, dan ketika dia memiliki cukup kekuatan, dia akan melakukan serangan balik dan membuat keluarga Lightfoot membayarnya. Astrid benar, kita tidak boleh panik dan kehilangan akal sehat saat ini. Gengsi sangat penting bagi kekuatan besar seperti keluarga Lightfoot. Jika mereka menangkap David, mereka pasti akan mengumumkannya, jadi kita harus waspada. Selama David tidak tertangkap, itu berarti dia aman, dan pada saat yang sama, kita harus mencari cara untuk menghubungi David untuk mengetahui apakah dia membutuhkan bantuan. Selena juga menenangkan dirinya. Dia terlalu khawatir tentang David tadi, jadi dia agak bingung. Setelah dia memikirkannya, apa gunanya khawatir? Menemukan solusi atas masalah itu adalah hal terpenting saat ini. Selena, Astrid, apa yang harus kita lakukan sekarang untuk membantu Dev? Akan sangat bagus jika Celeste ada di sini, dia pasti punya solusi. Tetapi sangat disayangkan Celeste dihukum oleh gurunya dan dikirim ke Gua Es selama 100 tahun, kata Sandy dengan sedih. Mereka telah lama berada di Sekte Iridescent. Mereka sudah tahu tentang hukuman Celeste di Gua Es, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Itu adalah perintah dari Guru Celeste dan seorang tetua terhormat dari Sekte Iridescent, jadi siapa yang berani menentang apa yang dikatakannya? Selena mendesah tak berdaya setelah mendengar apa yang dikatakan Sandy. Wanita lainnya tidak tahu tentang Gua Es itu, tetapi dia tahu. Namun dia tidak berani menceritakannya kepada mereka. Kehidupan Celeste hancur total, bahkan jika dia keluar 100 tahun kemudian, dia tidak akan menjadi Celeste yang sama seperti sebelumnya. Sekalipun dia ada di sini, tak ada yang dapat dia lakukan terhadap apa yang terjadi pada David kali ini, apalagi saat dia tak ada. Keluarga Lightfoot terlalu kuat. Aku khawatir bahkan Lady Dream, kepala Sekte Iridescent, tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu. Tidak melakukan apapun akan menjadi bantuan terbesar bagi David. Perhatikan saja berita tentang Lightfoot. Keluarga kapan saja, selama keluarga Lightfoot tidak mengumumkan bahwa David telah ditangkap, maka dia aman. Aku akan meminta Master untuk melihat apakah ada yang bisa kita lakukan, Selena berpikir sejenak dan berkata. Dia mengatakan itu hanya untuk menghibur semua orang. Jika mereka ingin menolong Daud, mereka perlu meminta para penatua yang memiliki reputasi baik untuk mengambil tindakan. Namun, para tetua yang terhormat tidak akan menyinggung kekuatan sekuat keluarga Lightfoot hanya demi orang yang tidak relevan. Oleh karena itu, jika David ingin melalui ini dengan aman, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Selena tahu bahwa kesulitan yang dihadapi David kali ini jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Apakah dia bisa lolos dari malapetaka ini sepenuhnya tergantung padanya. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menolongnya sama sekali. Tetap berada di Sekte Iridescent dan tidak menimbulkan masalah pada David akan menjadi bantuan terbesar baginya. Ya, Selena, cepatlah dan tanyakan pada Master. Dia adalah kepala sekte jadi dia pasti akan menemukan caranya, desak Celia. Baiklah, kalau begitu, sebaiknya kau tetap di sini dan jangan melakukan hal bodoh, dan jangan sekali-kali mengungkap hubungan antara kami dan David, kalau tidak, keluarga Lightfoot akan menggunakan kami untuk mengancam David jika mereka tidak dapat menemukannya. Dilihat dari karakter David, dia pasti akan muncul untuk kita. Kalau begitu, kita pasti akan menyakitinya, kata Selena dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Selena,
kami pasti tidak akan melakukan hal bodoh. Bahkan jika kami tidak dapat menolongnya, kami tidak akan membuat David semakin kesulitan. Kita tidak akan membuat David semakin bermasalah. Wanita lainnya mengulangi. Bab 1812. Kalau begitu aku akan pergi mencari guru sekarang. Ayo, Selena, kamu harus memberitahu kami segera setelah kamu mendapat kabar. Baiklah, aku akan melakukannya. Selena meninggalkan halaman. Dia ingin menemui tuannya untuk mengetahui rinciannya. Sebagai murid pribadi Nova, dia dapat menemui Nova kapan saja. Sedangkan untuk murid-murid yang bernama seperti Celia, mereka perlu memberitahu Nova terlebih dahulu. Inilah jurang pemisah antara murid langsung dan murid dalam nama. Status Selena saat ini adalah yang kedua setelah Lorraine di antara para murid sekte Iridescent. Bahkan mereka yang lebih kuat dan lebih tua darinya harus menghormatinya ketika mereka melihatnya. Itulah aturan-aturan dari sekte Iridescent. Tidak seorang pun murid yang boleh melanggar aturan. Ketika Selena pergi menemui tuannya, Nova sedang menemui seorang tamu di ruang penerima tamu. Dia adalah Amadi, kepala Star Mansion yang lebih muda. Setelah menghubungi David, Amadi bergegas menuju sekte Iridescent untuk menyelesaikan tugas yang diberikan David kepadanya. Ini juga satu-satunya hal yang dapat dia lakukan untuk David sebagai teman David. Insiden David melibatkan raksasa, yaitu keluarga Lightfoot. Sebagai kepala Star Mansion yang lebih muda, Amadi tidak berdaya. Dia bahkan tidak berani mengatakan bahwa dia dan David saling kenal. Kalau tidak, keluarga Lightfoot pasti akan menekan Star Mansion dan meminta informasi David. Kalau itu terjadi, Amadi juga akan mendapat tekanan besar. Celeste terkunci di Gua Es. Oleh karena itu, ketika Amadi tiba di sekte Iridescent, yang dapat ia temukan hanyalah kepalanya, Nova. Amadi, apa tujuanmu datang menemuiku kali ini? Tanya Nova langsung ke intinya. Nona Dream, aku ingin bertemu dengan wanita-wanita yang dibawa Celeste dari luar, jawab Amadi. Wanita yang dibawa kembali oleh Penatua Red dari luar. Apakah yang dia maksud adalah Selena dan yang lainnya? Mengapa Amadi ingin melihat mereka? Nova melanjutkan bertanya, maksudmu Selena dan yang lainnya? Saya rasa salah satu dari mereka bernama Selena, ya, kenang Amadi. Mengapa kamu mencari mereka? Ada sesuatu yang ingin kukatakan pada mereka. Nova menatap Amadi. Anak ini bahkan hampir tidak dapat mengingat nama Selena, yang berarti dia tidak begitu mengenal wanita-wanita itu. Lalu mengapa dia ingin melihat mereka? Terakhir kali Penatua Red pergi untuk melaksanakan misi, Amadi juga ikut bersamanya. Oleh karena itu berarti mereka kembali bersama, jadi dia seharusnya mengenal mereka. Atau apakah dia kenal David? Dua anak muda yang usianya dan kekuatannya hampir sama kemungkinan besar akan menjadi teman. Mungkinkah Amadi menghubungi David dan dia ada di sini untuk bertindak sebagai utusan David? Selain itu, Nova tidak dapat menemukan alasan lain mengapa Amadi ingin bertemu Selena dan para wanita itu secara tiba-tiba. Bab 1813. Amadi, kau di sini untuk menyampaikan pesan untuk David, kan? Tanya Nova tiba-tiba. Hah, ya. Amadi menatap Nova dengan mata terkejut, tidak mampu menjawab untuk beberapa saat. Nova mengatakannya terlalu tiba-tiba dan dia benar. Amadi berjanji pada David untuk membantunya merahasiakannya. Namun, dia ketahuan saat tiba di sekte Iridescent. Ini adalah awal yang buruk. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada David? Setelah melihat ekspresi Amadi, Nova pada dasarnya telah menentukan jawabannya. Amadi, kamu tidak perlu khawatir aku akan mengungkap identitas David. Selena sekarang adalah murid pribadiku, dan pacar-pacar David yang lain juga muridku secara nama. Selain itu, apakah kamu masih khawatir ketika aku memiliki hubungan yang baik dengan Elder Red? Amadi menarik napas dalam-dalam. Sekarang Nova sudah menebaknya, tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Terlebih lagi, Nova, kepala sekte Iridescent, pasti tahu tentang David yang dicari oleh keluarga Lightfoot. David datang ke sekte Iridescent bersama Nona Celeste. Jika dia ingin memberitahu keluarga Lightfoot tentang David, dia pasti sudah melakukannya. Mengapa menunggu sampai sekarang?
Keluarga Lightfoot pasti sudah menangkap pacar kecil David dan mengancam David di depan umum. Ketika Amadi memikirkan hal ini, dia berhenti membuat alasan. Dia berkata dengan jujur, saya memang di sini untuk menyampaikan pesan untuk David kali ini. Apakah kamu sudah menghubunginya? Ya, saya menghubungi David ketika saya melihat surat perintah penangkapan dari keluarga Lightfoot beberapa hari yang lalu. Ketika kami kembali bersama, kami awalnya ingin mengajak David bergabung dengan Star Mansion, tetapi sekarang saya khawatir kami tidak dapat melakukannya lagi. Bahkan jika dia ingin bergabung, Star Mansion tidak akan berani menerimanya. Amadi memaksakan senyum. Karena keluarga Lightfoot telah mengeluarkan surat perintah, itu menunjukkan bahwa mereka sangat mementingkan David. Sekte Iridescent juga tidak berani menerimanya, apalagi Star Mansion, Nova menimpali. Ya, satu-satunya hal yang dapat kulakukan untuk membantunya sekarang adalah menyampaikan beberapa patah kata kepada pacar-pacar kecilnya agar mereka tidak perlu mengkhawatirkannya untuk sementara waktu. Di mana David sekarang? Bagaimana dia bisa mendapat masalah dengan keluarga Lightfoot? Dengan kekuatannya, saya rasa dia tidak akan terlibat dalam kematian Archimedes sama sekali. Saya juga tidak tahu. David hanya mengatakan bahwa semuanya agak rumit, dan dia akan menjelaskannya saat kita punya kesempatan untuk bertemu. Apakah kamu berani menemui David sekarang? Tidak mungkin, kecuali keluarga Lightfoot mencabut surat perintah penangkapan dan berhenti mengejar David. Amadi menggelengkan kepalanya. Lalu menurutmu apakah David punya kesempatan untuk melarikan diri kali ini? Saya khawatir ini akan sulit. Dilihat dari kekuatan keluarga Lightfoot, David berada dalam situasi yang hampir mati kali ini. Dia tidak boleh kembali ke Star Kingdom lagi, atau keluarga Lightfoot pasti tidak akan membiarkannya. Aku tidak tahu apa yang dilakukan bajingan ini hingga memprovokasi keluarga Lightfoot. Awalnya aku cukup optimis padanya, tapi sungguh disayangkan. Nova mendesah. Pada saat ini, alat komunikasinya tiba-tiba berdering. Nova melihat bahwa itu adalah murid pribadinya, Selena, jadi dia segera menjawab panggilan itu. Kebetulan saja dia juga berencana untuk menghubungi Selena. Tuan, di mana Anda sekarang? Saya perlu menemui Anda. Suara hormat Selena terdengar dari komunikator. Selena, kebetulan aku juga ingin bertemu denganmu. Jadi, datanglah ke ruang resepsi 1, kata Nova. Baiklah, Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera ke sana. Setelah selesai berbicara, Selena menutup telepon dan bergegas ke ruang resepsi 1. Nova menatap Amadi. Amadi, kamu tidak ingin mengirim pesan untuk David. Selena akan segera datang, jadi kamu bisa langsung bicara dengannya. Dia sekarang menjadi tulang punggung kelompok pacar David. Terima kasih, Lady Dream. Amadi berterima kasih pada Nova. Nova telah menjadi pemimpin sekte Iridescent saat ibunya menjadi salah satu dari 7 pendeta tinggi. Saat itu, dia baru saja menjabat dan mengurus Ibu Amadi dan Celeste dengan baik. Oleh karena itu, mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Karena itu, Amadi selalu menghormati Nova. Kau tidak perlu bersikap begitu rendah hati padaku. Kau sudah bisa dianggap sebagai setengah murid dari sekte Iridescent. Bab 1814. Keduanya terus mengobrol sebentar. Lalu, terdengar ketukan di pintu. Tok tok tok. Guru, saya di sini. Masuklah, kata Nova. Selena mendorong pintu terbuka dan masuk. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat orang yang dikenalnya. Amadi, dialah pria yang bepergian bersama Celeste ketika dia datang ke Bima Sakti dan membawanya dan orang lain ke Kerajaan Bintang. Setelah mereka berpisah di Star Kingdom, dia tidak pernah melihatnya lagi. Selena melangkah maju, membungkuk, dan menyapa Nova, Tuan. Lalu dia menoleh ke Amadi. Halo, Guru Amadi. Halo, Nona Selena. Amadi pun menjawab dengan sopan. Selena, mengapa kamu mencariku? Apakah kamu mengalami masalah selama kultivasimu? Tanya Noval. Guru, Selena melirik Amadi, ragu untuk berbicara. Tidak apa-apa, katakan padaku. Amadi dapat dianggap sebagai setengah murid di sekte Iridescent. Saat itu, ibunya adalah salah satu dari 7 pendeta tinggi dari kelompok sebelumnya,
dan kamu adalah salah satu dari 7 pendeta tinggi dari kelompok ini. Tuan, saya ingin tahu tentang situasi David, kata Selena serius. Kamu sudah tahu tentang dia? Ya, saya ingin tahu apa yang terjadi. Mengapa David dicari dan di mana dia sekarang? Apakah dia dalam bahaya? Tolong katakan yang sebenarnya, Tuan. Mendesah. Nova mendesah. Awalnya ia tidak memberitahu Selena karena ia takut mereka akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Namun, dia juga tahu bahwa wanita itu akan mengetahuinya cepat atau lambat. Untungnya, Amadi membawa kabar dari David. Saya juga tidak tahu persis apa yang terjadi. Mengenai di mana David sekarang dan apakah dia dalam bahaya, biar Amadi yang menjawab. Dia datang membawa pesan dari David. Selena langsung menatap Amadi ketika mendengar itu. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Akhirnya, ada kabar dari David. Yang ia takutkan adalah David menghilang tanpa jejak dan ia bahkan tidak bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Tuan Amadi, bagaimana keadaan David sekarang? Di mana dia? Apakah dia aman? Tanya Selena penuh harap. Nona Selena, saya tidak tahu di mana David sekarang, tetapi saya datang ke sini kali ini untuk menyampaikan pesan darinya. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda agar tidak khawatir tentang dia. Dia aman sekarang. Tidak lama lagi dia akan datang untuk menjemput Anda semua, jadi Anda harus percaya padanya, kata Amadi. Benarkah? Dia bilang akan menjemput kita. Kapan? Dia memang bilang akan melakukannya, tapi kapan, saya tidak tahu. Mengapa mereka mengejar David? Kamu harus menanyakannya sendiri padanya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu David? Sebaiknya kau tetap tinggal di Sekte Iridescent dan sembunyikan hubunganmu dengan David. Ini akan sangat membantunya. Tuan Amadi, apakah Anda memiliki informasi kontak David? Tentu saja. Bisakah kau membaginya denganku? Aku ingin bertanya sendiri padanya. Para wanita dan aku sangat khawatir padanya, tanya Selena dengan sedikit harapan. Tentu saja, jawab Amadi. Sementara itu, dia tak dapat menahan diri untuk mendesah dalam hatinya. Apa yang dilakukan David hingga membuat begitu banyak wanita terkemuka mengkhawatirkannya? Selena akhirnya tersenyum ketika mendengar jawaban positif Amadi. Bab 1815. Sekte Iridescent. Halaman tempat Celia dan lainnya tinggal. Setelah Selena meninggalkan ruang resepsi 1, dia kembali ke sini secepat mungkin. Dia mendapat kontak David dari Amadi. Akan tetapi, dia tidak segera menghubungi David tetapi kembali ke sini terlebih dahulu. Meskipun Selena sangat cemas dan ingin mengetahui situasi David saat ini, dia tahu bahwa masih banyak orang di sini yang juga cemas terhadapnya. Mereka tidak kalah khawatirnya terhadap David dibandingkan dirinya. Mengetahui bahwa Selena mendapat informasi kontak David, Celia dan yang lainnya berkerumun dengan gembira. Saat semua orang memandang dengan penuh harap, Selena mulai menghubungi David. Sisi lain, David memandangi poin-poin mewahnya dengan bosan, menghitung dalam benaknya untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 1 juta poin mewah agar dia bisa menerobos ke tingkat Saint sejati. Sungguh membosankan jika hanya berdiam di ruangan ini dan tidak keluar. Akan tetapi, dia bahkan belum mengumpulkan setengah dari poin mewahnya. Oleh karena itu, perlu waktu. Alat komunikasi itu tiba-tiba berdering. Dia melihatnya dan ternyata itu nomor asing. Namun, dia tetap mengangkatnya. Lalu, yang dilihatnya adalah Selena, Celia, dan yang lainnya menatapnya dengan penuh semangat. David tersenyum penuh arti. Tampaknya Amadi telah pergi ke Sekte Iridescent. Kalau tidak, bagaimana Celia dan yang lainnya bisa menghubungiku sekarang karena Celeste ada di Gua Es? Dia tahu dia bisa mempercayai Amadi. Meskipun dia lahir dalam kekuatan besar seperti Star Mansion, dia tidak memiliki aura seorang pewaris kekuatan besar. Tentu saja, ia masih memiliki beberapa kebiasaan buruk, tetapi kebiasaan itu tidak memengaruhi situasi secara keseluruhan. Selama David dapat menghubungi Celia dan yang lainnya, dia tidak perlu khawatir mereka akan bertindak tidak rasional setelah mengetahui situasinya. Dengan begitu, ia pun dapat menanti hari di mana ia akan memperoleh 1 juta poin mewah dengan ketenangan pikiran.
Hari ketika David keluar adalah hari ketika dia menjadi orang suci sejati. Apa yang bisa dilakukan keluarga Lightfoot padanya? Di dalam sekte Iridescent, saat David muncul di mata Selena dan para wanita ini, mata mereka berubah dari antisipasi menjadi kegembiraan. Ada juga senyum di wajah mereka. Besar, David baik-baik saja. Dia masih aman. Bagi Celia dan yang lainnya, ini sudah cukup. Semua orang hanya ingin David selamat. Hebat, Dev. Kau masih di sini. Kami pikir kau, kata Sandy sambil terisak. David, senang sekali kamu baik-baik saja. Pastikan kamu melindungi dirimu sendiri. Jangan lupa, masih banyak orang di sini yang menunggumu kembali, kata Celia sambil berlinang air mata. Tuan, di mana Anda? Apakah Anda terluka? David, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kami tidak dapat membantumu, tetapi kami hanya dapat berusaha untuk tidak menimbulkan masalah bagimu. Kami percaya kamu dapat terhindar dari bencana ini. Para wanita itu berbicara satu sama lain. Apa yang mereka katakan sama saja. Mereka akan bertanya di mana dia berada dan apakah dia aman. David tidak berbicara. Dia tahu wanita-wanita itu pasti sangat khawatir, jadi mereka perlu melampiaskannya. Setelah mereka selesai, David berkata, jangan khawatirkan aku. Aku aman dan tidak terluka. Keluarga Lightfoot tidak dapat menemukanku untuk saat ini jadi jangan khawatir. Aku akan segera menjemput kalian semua. Sambil berkata demikian, David menepuk dadanya untuk memperlihatkan bahwa ia kuat. David, ayo kita kembali. Ayo kita kembali ke Bima Sakti. Ini bukan tempat yang seharusnya kita tuju. Setelah kita sampai di sini, Celeste dikurung oleh gurunya dan kau dikejar-kejar, kata Selena tiba-tiba. Saya ingin kembali. Saya juga. Aku juga. Yang lainnya semua setuju dengan apa yang dikatakan Selena. David adalah penguasa Bima Sakti dan dia adalah orang terkuat di sana. Tidak ada seorang pun yang berani mengejar dan membunuhnya, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Bab 1816. Namun, ada terlalu banyak orang kuat di sini dan nyawa David bisa berada dalam bahaya kapan saja. Mereka tidak ingin mendengar tentang kematian David suatu hari nanti. Baiklah, beri aku waktu dan aku akan segera menjemput kalian semua. Lalu, kita akan kembali ke Bima Sakti, bagaimana menurutmu? David memikirkannya dan bertanya. Akan tetapi, suatu saat, yang dimaksud adalah setelah dia menyelamatkan Celeste dan keluarga Fellowes dari kesulitan mereka. Dengan begitu, dia bisa pergi. David bukanlah seseorang yang akan menggigit tangan yang memberinya makan. Dia pasti akan menyelamatkan Celeste. Terlebih lagi, keluarga Fellowes sangat membantunya sehingga dia tidak bisa meninggalkan mereka. Dia hanya dapat meraih semua itu setelah menjadi orang suci. Oleh karena itu, tujuannya tetaplah untuk mencapai pangkat orang suci. Kami akan menunggumu. Ya, kami akan menunggumu. Setelah menghubungi David, Celia dan para wanita itu menghela napas lega. Senyum santai juga muncul di wajah mereka. Mereka tidak punya permintaan lain. Mereka hanya ingin memastikan David aman. David sekarang sangat aman dan kita bisa menghubunginya kapan saja. Selanjutnya, kita harus fokus pada kultivasi kita. Bahkan jika kita tidak bisa membantunya di masa depan, kita perlu memiliki kekuatan untuk melindungi diri kita sendiri sehingga kita tidak akan menjadi beban baginya, kata Selena. Ya, Selena benar. Aku harus berlatih dengan benar dan tidak menjadi beban Dev, jawab Sandy dengan tatapan tegas. Selena, aku mengalami beberapa masalah selama latihan. Tolong bantu aku. Saya juga. Setelah mengetahui bahwa David aman, semua orang mulai tampak lebih bersemangat. Mereka tidak tampak setidak bernyawa seperti tadi. Selena juga mulai mengajar semua orang dengan sabar. Dialah yang terkuat dan memiliki bakat terbanyak. Tidak semua orang bisa menjadi salah satu dari 7 pendeta tinggi sekte Iridescent dan murid pribadi Kepala Nova. Tidak salah jika dikatakan dia adalah satu di antara 1 triliun. Oleh karena itu, dia lebih dari memenuhi syarat untuk mengajar Celia dan yang lainnya. David juga sangat termotivasi. Dia sangat tersentuh karena begitu banyak wanita yang peduli dan mengaguminya. Meskipun dia masih belum bisa melupakan dirinya sendiri,
dia tidak akan membiarkan siapapun berani menindas Celia dan yang lainnya. Seperti kata pepatah, bahkan seekor naga pun punya kelemahan, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Celia dan yang lainnya adalah kelemahan David. Setelah melihat sistemnya, dia melihat poin mewahnya hanya sedikit lebih dari 200.000. Dia masih membutuhkan 700.000. David mendesah tak berdaya. Peningkatan poin mewahnya baru-baru ini tidak mengikuti pola yang teratur. Ia akan bertambah banyak berat badannya pada hari-hari tertentu, dan hanya bertambah sedikit pada hari-hari lainnya. Itu tergantung pada apakah Alba mendapatkan proyek besar. David tidak tahu kapan dia akan memiliki 1.000.000 poin mewah sehingga dia bisa menjadi Saint sejati. Dilihat dari kekuatannya saat ini, keluarga Lightfoot tidak akan bisa melakukan apapun padanya setelah dia keluar dan memainkan kartunya dengan benar. Seorang Saint sejati parsial dianggap sangat kuat bahkan di antara orang-orang kuat di Kerajaan Bintang. Begitu dia menunjukkan kekuatannya, Asosiasi Saint pasti akan menghargai Saint sejati parsial muda seperti dia. Begitu dia bergabung dengan The Saints Association dan kemudian dengan basa-basi meminta maaf kepada 2 orang suci sejati dari keluarga Lightfoot, keluarga Lightfoot tidak akan melakukan apapun kepadanya meskipun mereka tidak senang. Orang biasa tidak akan mampu mengalahkan David, jadi mereka hanya bisa menunggu kematian mereka. Akan terlalu banyak keributan jika 2 orang suci sejati mengambil tindakan terhadapnya. Ditambah lagi, mereka yang meninggal hanyalah ahli waris yang bahkan belum mencapai pangkat penguasa. David hanya perlu meminta maaf dan keluarga Lightfoot akan mendapatkan kembali harga diri mereka. Kemudian, kedua pihak akan berdamai. Namun, David tidak mau melakukan hal itu. Di satu sisi, dia tidak bertindak lebih dulu. Cornelius dan Archimedes lah yang ingin membunuhnya, dan itulah sebabnya dia melawan. Karena itu, dia tidak mau meminta maaf. Di sisi lain, David tidak suka membiarkan orang lain menentukan nasibnya. Ia ingin menjadi penguasa nasibnya sendiri. Oleh karena itu, ia membutuhkan kekuasaan absolut. Bab 1817. Berita bahwa Anders berhasil masuk ke Saint Realm Parsial dan menggelar pesta memberikan dampak tertentu pada surat perintah penangkapan David. Terutama bagi kaum muda karena mereka sudah mulai menggeser targetnya. Awalnya, semua orang mendiskusikan siapa David dan bagaimana dia bisa membuat keluarga Lightfoot begitu tak berdaya sehingga mereka harus mengeluarkan surat perintah pencarian dan meminta seluruh kerajaan bintang untuk mencarinya. Sekarang waktunya untuk membicarakan siapa lagi di Star Kingdom yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara ini selain Six. Menggunakan berita tentang Anders, salah satu dari 6, yang berhasil menembus sebagian Saint Realm, pesta ini dapat dikatakan sebagai pertemuan tingkat tertinggi di antara generasi muda di Kerajaan Bintang. Para tamunya juga merupakan yang terbaik di Star Kingdom. Banyak sekali anak muda yang menantikannya. Mereka semua berharap diundang untuk berpartisipasi dalam acara akbar ini. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri. Asal mereka punya kesempatan menunjukkan wajahnya di acara itu, mereka akan punya modal membanggakan di kemudian hari. Saat kartu undangan disebarkan, para pemuda yang cukup terkenal di Kerajaan Bintang, termasuk 7 peri dari Sekte Iridescent, Kepala Star Mansion yang lebih muda, Amadi, dan Nona muda ketiga, Alba dari keluarga Felowes, semuanya menerima undangan. Jika Archimedes dan Cornelius masih hidup, mereka juga pasti diundang. Lagi pula, mereka berdua juga menonjol di antara generasi muda di Star Kingdom. Keluarga Lightfoot sangat tidak puas karena Anders menyelenggarakan acara besar seperti ini pada saat seperti ini. Ketika berita tentang peristiwa besar itu tersebar, banyak orang mengalihkan perhatian mereka dari surat perintah itu. Akibatnya, popularitas surat perintah penangkapan menurun. Karena itu, peluang mereka untuk menemukan David pun berkurang. Akan tetapi, meski mereka tidak senang, keluarga Lightfoot tidak dapat berbuat apa-apa. Keluarga Palmore adalah salah satu dari 6 kekuatan teratas di Kerajaan Bintang. Terlebih lagi, mereka berada di level yang sama dengan pendukung keluarga Lightfoot, keluarga Ginger. Oleh karena itu, keluarga Lightfoot tidak mampu untuk main-main dengan mereka. Seiring berjalannya waktu, jejak David tetap tidak ditemukan.
Keluarga Lightfoot juga menyadari ada sesuatu yang salah. Apakah kita melihat ke arah yang salah? Mungkinkah ada seseorang yang melindungi David? Kalau tidak, mengapa tidak ada berita berguna sama sekali? Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan begitu lama dan banyak orang di seluruh kerajaan bintang telah berpartisipasi dalam pencarian. Jumlah orang yang secara aktif mencarinya di West End juga meningkat 2 kali lipat. Dalam keadaan normal, ini tidak masuk akal. Seseorang tidak bisa begitu saja menghilang entah dari mana. Satu-satunya tempat yang belum digeledah keluarga Lightfoot di West End adalah properti keluarga Fellowes dan Treasure Trove. Setelah menghubungkan titik-titiknya, ketika mereka ingat bagaimana keluarga Fellowes menolak memberikan informasi apapun tentang David, keluarga Lightfoot menjadi curiga. Apakah keluarga Fellowes melindungi bocah ini, David? Jika memang begitu, kita tidak akan menemukan David, tidak peduli seberapa keras kita mencarinya. Pada awalnya, keluarga Lightfoot mengira bahwa meskipun kedua keluarga berselisih satu sama lain, keluarga Fellowes tidak akan mengabaikan gambaran yang lebih besar. Melindungi David sama saja dengan secara terbuka menyatakan perang terhadap keluarga Lightfoot. Begitu berita itu bocor, pasti akan terjadi perang antara kedua keluarga. Dilihat dari situasi keluarga Fellowes saat ini, bagaimana mereka punya energi untuk memulai perang dengan keluarga Lightfoot. Apakah mereka tidak takut keluarga Palmore akan mengambil tindakan dan membunuh mereka semua terlebih dahulu? Adalah masuk akal untuk menolak memberikan informasi tentang VIPS Treasure Trove. Keluarga Lightfoot tidak akan berani secara terbuka menyusahkan keluarga Fellowes dengan masalah ini karena hal itu hanya akan meningkatkan prestise Treasure Trove, membuktikan bahwa Treasure Trove tidak takut pada kekuasaan, tetapi juga akan melindungi privasi pelanggannya. Akan tetapi, jika mereka melindungi orang yang menurut surat perintah pencarian keluarga Lightfoot, maka keluarga Lightfoot lah yang benar. Biasanya, mustahil bagi keluarga Fellowes untuk melakukan hal ini. Namun, keluarga Lightfoot telah mencari di setiap sudut West End kecuali properti milik keluarga Fellowes. Bab 1818. Mereka tidak dapat menemukan David dimanapun. Setelah keluarga Lightfoot sadar, mereka mulai mencari ke arah lain. Mereka mulai mengincar harta karun keluarga Fellowes. Mereka menggunakan segala macam cara untuk menyuap dan membujuk staf Treasure Trove agar mengkhianati keluarga Fellowes. Jika uang atau wanita tidak berfungsi, mereka akan mulai mengancam staf dengan keluarga mereka. Ini berjalan cukup baik, dan mereka segera memperoleh hasil yang mereka inginkan. Namun, orang-orang yang menentang keluarga Fellowes tidak tahu di mana David berada. Ketika Alba dan David pergi, mereka merahasiakannya dan tidak membawa siapapun. Tentu saja, karena semakin banyak orang yang menentang keluarga Fellowes, keluarga Lightfoot mendapat informasi yang sangat berharga. Ketika David pertama kali datang ke kantor pusat Treasure Trove, dia datang ke sini bersama nyonya muda ketiga, Nona Alba Fellowes. Alba juga meninggalkan kantor pusat ketika David menghilang setelah pelelangan. Meski belum dipastikan apakah mereka pergi bersama, ini masih merupakan kemungkinan besar. Bagi keluarga Lightfoot, ini adalah berita yang sangat berguna. Ini adalah informasi paling berharga yang diperoleh keluarga Lightfoot setelah mengeluarkan surat perintah sejauh ini. Ada banyak berita lain tentang David, tetapi setelah keluarga Lightfoot memeriksanya, semuanya ternyata tidak berguna sama sekali. Kemudian keluarga Lightfoot mulai menyelidiki keberadaan Alba. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukannya di zona perdagangan besar di West End. Alba ingin mengembangkan Eastleigh Trading Company untuk David, jadi tentu saja dia tidak akan bersembunyi seperti David. Oleh karena itu, masih sangat mudah untuk menemukannya. Setelah menemukan Alba, keluarga Lightfoot diam-diam mulai fokus pada zona perdagangan besar tempat Alba berada. Mereka bersiap untuk melakukan pencarian menyeluruh di area tersebut, termasuk Treasure Trove. Mereka merasa bahwa David mungkin ada di sana. Sementara itu, tindakan keluarga Lightfoot langsung membuat keluarga Fellowes khawatir. Banyak anggota staf markas Treasure Trove dibeli oleh keluarga Lightfoot dengan berbagai cara yang keji. Sebagai keluarga besar yang telah lama bercokol di Star Kingdom, keluarga Fellowes pasti akan mengetahuinya. Akan tetapi, mereka belum menanggapinya.
Hal terpenting bagi keluarga Velowes sekarang adalah membantu David menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuannya. Segala hal lainnya dikesampingkan. Namun, sementara keluarga Lightfoot mengumpulkan kekuatan, keluarga Velowes juga perlu bergerak karena David memang bersembunyi di sana. Untuk mendukung Alba, bahkan Roald, sang Santo, mengikutinya. David adalah satu-satunya harapan yang dimiliki keluarga Velowes saat ini. Oleh karena itu, keselamatannya tentu saja menjadi prioritas utama. Bahkan jika mereka tahu bahwa David akan aman karena jati dirinya, mereka tetap perlu melakukan sesuatu. Mereka perlu menunjukkan kepada David bahwa keluarga Velowes telah bekerja keras untuknya. Tindakan keluarga Velowes membuat keluarga Lightfoot lebih yakin dalam penilaian mereka. Kekuatan keluarga Lightfoot dan Velowes, dua keluarga besar, mulai berkumpul di satu tempat. Masyarakat lain yang tertarik dengan surat perintah penangkapan itu pun ikut berbondong-bondong mengikuti kedua keluarga itu meski tidak tahu bagaimana keadaannya saat melihat situasi tersebut. Dengan cara ini, orang-orang dari seluruh West End mulai pergi ke zona perdagangan besar tempat Alba berada. David tidak tahu ini akan terjadi. Dia masih memperhatikan poin mewahnya bertambah setiap hari dengan bosan, menunggu hari di mana poin mewahnya mencapai 1 juta. Sebelum poin mewahnya melebihi 1 juta dan cukup baginya untuk dipromosikan menjadi orang suci sejati, David hanya bisa tinggal di dalam ruangan dan tidak keluar. Alba menerima pemberitahuan dari keluarga Velowes saat ini dan dia menyadari bahwa keluarganya mungkin terekspos. Oleh karena itu, dia harus mempercepat prosesnya dan menyelesaikan misi David terlebih dahulu, dengan segala cara. Atas perintah keluarga, Alba tentu saja tak segan-segan mengerahkan sumber daya Treasure Trove untuk memperluas Eastleigh Trading Company. Selain itu, Anders sudah keluar dan dia telah berhasil menembus sebagian Saint Realm. Alba juga panik. Oleh karena itu, poin mewah David sekali lagi memiliki kesempatan untuk meroket di bawah manipulasi gila Alba. Bab 1819. Benua Palmore di Star Kingdom. Disinilah salah satu dari 6 pasukan utama Kerajaan Bintang, keluarga Palmore, tinggal. Seluruh benua Palmore menghormati keluarga Palmore. Pada saat ini, keluarga sedang mengadakan pertemuan dengan para senior inti. Ada 2 topik utama pada pertemuan itu. Pertama, pengumpulan seluruh generasi muda Kerajaan Bintang atas nama Anders ini harus dilakukan dengan benar untuk menunjukkan kekuatan dan keagungan keluarga Palmore dan membantu Anders mengintimidasi seluruh 5 Kerajaan Bintang untuk menjadi nomor 1 di antara 6. Yang kedua adalah membahas harta karun keluarga Velowes, yang diduga telah mentransfer aset baru-baru ini. Sebuah firma yang baru berdiri sering menerima properti dari Treasure Trove, dan orang yang memimpin masalah ini adalah calon menantu perempuan keluarga Palmore dan tunangan Anders, Alba. Kedua hal ini sangat penting bagi keluarga Palmore. Hal pertama yang menjadi persoalan adalah apakah keluarga Palmore bisa menjadi selangkah lebih maju dari keluarga-keluarga lainnya. Hal kedua menyangkut kepentingan vital keluarga Palmore. Keluarga Velowes mentransfer aset Treasure Trove. Jadi bukankah itu berarti ketika keluarga Palmore mengambil alih Treasure Trove, mereka akan kehilangan banyak kepentingan awal mereka. Pesta itu mudah untuk menangani, asalkan Anders menunjukkan kekuatannya sebagai seorang Saint parsial saat itu dan menggunakan senjata terikat jiwa tingkat pertama yang diberikan oleh keluarga Lightfoot, dia pasti bisa mengalahkan 5 orang lainnya. Ini akan mendorong prestise Anders ke puncak. Pengalihan aset oleh Treasure Trove tidak semudah itu untuk ditangani. Keluarga Palmore belum siap untuk mengambil tindakan. Namun, jika mereka terus menunda, mereka tidak akan tahu berapa banyak aset Treasure Trove yang akan ditransfer. Itu adalah uang dan sumber daya, dan semuanya milik keluarga Palmore. Treasure Trove telah lama dianggap sebagai milik keluarga Palmore. Semuanya, silakan sampaikan pendapat kalian sehingga kita bisa membahasnya. Bagaimana kita harus menangani masalah seputar keluarga Velowes? Soren Palmore, kepala keluarga Palmore, duduk di kursi utama dan bertanya dengan santai. Para petinggi keluarga Palmore di bawah saling berpandangan namun tak seorang pun berbicara. Bukannya mereka tidak ingin mengatakan apapun. Akan tetapi, sejauh menyangkut situasi saat ini, benar-benar tidak ada solusi yang baik.
Bahkan kekuatan besar lainnya di kerajaan bintang tahu apa yang diinginkan keluarga Palmore, apalagi keluarga Fellowes. Keluarga Fellowes telah berusaha menyelamatkan diri mereka selama bertahun-tahun, tetapi keluarga Palmore terlalu kuat, jadi mereka selalu gagal. Sekarang mereka ingin mentransfer sejumlah aset untuk melanjutkan keluarga Fellowes di masa depan, yang juga sangat bisa dimengerti. Akan tetapi, keluarga Palmore tidak ingin berakhir dengan harta karun yang setengah rusak. Karena mereka tetap ingin mengambilnya, mereka akan mengambilnya secara utuh. Namun, sekarang bukan saat yang tepat untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Fellowes. Usulan dari The Science Association belum disahkan. Sebuah pesta yang diprakarsai atas nama Anders juga akan segera diadakan dan ini menyita sebagian besar energi keluarga Palmore. Karena tidak ada yang berbicara, Soren melanjutkan, jika tidak ada yang berinisiatif untuk berbicara, maka saya akan langsung memanggil seseorang. Anders, ceritakan tentang keluarga Fellowes dan apa yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan manfaatnya. Orang yang dipanggil adalah Anders, seorang pria berusia 30-an dan pewaris pertama keluarga Palmore yang baru saja menerobos sebagian Saint Realm. Soren melanjutkan, bab 1820. Anders dipanggil oleh kepala keluarga, jadi dia segera berdiri dan berkata, "Kakek, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya harus mengajukan pertanyaan kepada Anda. Bolehkah saya tahu kapan usulan Grandmaster akan disahkan di The Science Association?" Secepatnya. Akhir-akhir ini, para Grandmaster bersekutu dengan beberapa orang suci lainnya untuk bersama-sama menekan ketua asosiasi orang suci agar meloloskan usulan tersebut sesegera mungkin. Akan tetapi, kita harus menunggu para Grandmaster memberitahu kita berapa lama waktu yang dibutuhkan, jawab Soren. Saat ini bukan saat yang tepat bagi kami untuk bertindak karena usulan tersebut belum disahkan. Namun, keluarga Fellowes kini tengah dengan cepat mengalihkan aset yang seharusnya menjadi milik kami. Jika kami tidak menghentikan mereka tepat waktu, hal itu akan menyebabkan kerugian besar bagi keluarga kami. Jadi, pertama-tama, kami harus menghentikan pengalihan aset oleh keluarga Fellowes, Anders menganalisis. Dia menggambarkan harta warisan leluhur keluarga Fellowes sebagai milik mereka. Dapat dilihat bahwa di mata keluarga Palmore, harta karun telah lama menjadi milik mereka. Keluarga Fellowes hanya penjaga sementara aset tersebut. Ya, tetapi kita perlu rencana khusus tentang cara menghentikannya dan atas nama apa kita harus menghentikannya. Anda tidak bisa langsung membicarakannya dengan keluarga Fellowes, bukan? Mereka sudah tahu akhir cerita mereka, jadi saya khawatir pada akhirnya, mereka akan memutuskan untuk membuat semua orang kalah dan menghancurkan Treasure Trove. Jika itu terjadi, itu tidak akan baik bagi kita. Yang saya inginkan adalah Treasure Trove yang lengkap, bukan yang tidak lengkap, kata Soren. Kalau begitu mari kita mulai dari aspek lainnya. Aspek yang mana? Mari kita mulai dari akar permasalahannya. Jika keluarga Fellowes ingin mentransfer aset, mereka harus melakukan transaksi dengan firma yang baru berdiri. Kita dapat menyelidiki firma baru tersebut melalui The Science Association, lalu mencari alasan untuk menghentikannya sehingga Treasure Trove tidak dapat lagi melakukan transaksi publik dengan mereka. Dan jika ada transaksi pribadi, kita dapat sepenuhnya memvetonya setelah mengambil alih. Bagaimana kalau keluarga Fellowes memulai bisnis baru? Kalau begitu, kami akan menghentikannya lagi. Terus awasi keluarga Fellowes, dan tidak peduli berapa banyak perusahaan yang mereka dirikan, kami akan menghentikan semuanya. Melakukan hal ini memang dapat menghambat sementara pengalihan aset keluarga Fellowes, namun ini bukanlah solusi jangka panjang. Soren menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakek, tidak akan butuh waktu lama. Kita hanya perlu menunggu asosiasi orang suci meloloskan usulan setelah pesta ini dan kemudian kita bisa segera memberikan tekanan penuh pada keluarga Fellowes untuk memaksa mereka menyerahkan kendali atas Treasure Trove." Soren terdiam sejenak. Setelah melirik semua anggota inti keluarga Palmore, dia bertanya, apakah kalian punya komentar lain? Kalau tidak, kami akan mengikuti usulan Anders. Lord Soren, Master Anders benar. Saya setuju untuk mengikuti sarannya untuk saat ini. Kita masih punya waktu untuk membuat rencana lain jika kita menemui insiden lain di tengah jalan.
Saya juga setuju untuk mengikuti saran Anders. Setuju. Inti keluarga Palmore berbicara satu demi satu, menyatakan persetujuan mereka dengan saran Anders. Semua orang tahu kepala keluarga meminta Anders untuk menjawab karena dia ingin melatihnya. Kali ini dia telah menembus sebagian Saint Realm dan menjadi Saint sebagian termuda di antara 6. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi kepala keluarga Palmore masa depan. Karena semua orang setuju, mari kita laksanakan apa yang diinginkan Anders. Pertama, hentikan semua perusahaan yang baru didirikan oleh keluarga Fellowes melalui The Science Association, dan pada saat yang sama, beri mereka sedikit peringatan. Tunjukkan kepada keluarga Fellowes bahwa jika mereka berperilaku seperti ini lagi, mereka tidak dapat menyalahkan kita karena tidak menunjukkan belas kasihan ketika saatnya tiba, kata Soren dengan suara yang dalam. Ya, Tuan Soren. Semua inti keluarga Palmore membalas pada saat yang sama. Setelah pertemuan itu, keluarga Palmore segera bertindak. Sebagai salah satu dari 6 kekuatan teratas kerajaan bintang, mereka sangat cepat. Sebagai salah satu dari 6 kekuatan teratas kerajaan bintang, mereka sangat cepat. Tidak lama setelah itu, Islik Trading Company ditutup, dan tidak ada transaksi yang diizinkan. Alba yang tadinya begitu sibuk, tercengang. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia sama sekali tidak tahu sampai datang berita dari keluarga Fellowes bahwa keluarga Palmore lah yang melakukan hal ini.